Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kelompok dari Technopreneurship. Tugasnya yaitu diskusi. Yang pertama, why, nilai dan identitas level mendalam. Pertanyaannya adalah, masalah apa di sekitar Anda yang cukup mengganggu hingga layak dipecahkan lewat bisnis? Bandung merupakan daerah yang memiliki banyak wisata alam, seperti banyaknya gunung-gunung yang menarik banyak sekali minat para pendaki. Mesti para pendaki harus membawa perlengkapan yang komplit dan persiapan yang matang. Maka dari itu, Eger menyediakan berbagai media dan alat untuk memudahkan para pendaki dan penikmat alam agar mudah dalam membawa banyak barang dan persiapan yang matang. Dan yang pertanyaan kedua, jika bisnis sukses besar, nilai apa yang tetap tidak boleh dikompromikan dan mengapa? Jika bisnis Eger sukses besar, nilai yang tidak boleh dikompromikan adalah kualitas produk. Mengapa? Karena Eger harus tetap mempertahankan kualitas produk yang tinggi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan pertanyaan yang ketiga, tanpa menyebut uang, apa indikator kemajuan yang ingin dilihat dalam 6 bulan? Dalam 6 bulan ke depan, beberapa indikator yang ingin dilihat dalam bisnis adalah, yang pertama, loyalitas pelanggan. Mengukur seberapa puas pelanggan dengan produk atau layanan yang diberikan dan apakah mereka menjadi pelanggan setia. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan penjualan. Mengukur apakah penjualan meningkat dari waktu ke waktu dan apakah strateginya pemasaran efektif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. B. Motivasi internal dan eksternal. Yang pertama, ceritakan momen ketika owner tetap bergerak meski tidak ada hadiah eksternal. Apa bahan bakar batinnya? Nah, ada momen-momen dalam perjalanan seorang founder atau siapapun yang membangun sesuatu dari nol ketika dunia terasa sepi, tidak ada pujian, tidak ada penjualan, tidak ada hadiah dari luar, namun ia tetap bergerak. Makna yang ia temukan sendiri, ia tidak bergerak karena ingin sesuatu dari luar, tetapi karena ia sudah menemukan mengapa setiap langkah kecil apapun terasa bermakna karena ia tahu untuk apa ia melakukannya. Yang pertama ada rasa cinta pada proses. Ada kenikmatan batin yang hanya muncul kepada seorang benar-benar mencintai bidangnya, entah itu menulis, merancang, melayani, atau menciptakan. Cinta itu sendiri menjadi sumber energi. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Ada kesadaran bahwa sesungguhnya seseorang bergantung pada timnya, pelanggan, visi yang belum jadi. Ia tahu jika ia berhenti sesuatu yang penting bisa padam. Yang ketiga, keinginan untuk menjadi versi terbaik dirinya. Beberapa orang tidak termotivasi oleh penghargaan tetapi oleh penasaran. Seberapa jauh aku bisa berkembang kalau tidak menyerah. Poin yang kedua, target finansial mana yang justru melemahkan motivasi atau kenapa. Nah, jadi target di sini ada 3 bagian. Yang pertama, target yang terlalu jauh dari realitas saat ini. Contohnya, dari nol aku mau punya omset 10 miliar dalam 6 bulan. Target terbesar memang bisa menginspirasi, tapi kalau terlalu jauh, otak justru membaca itu sebagai ancaman bukan tantangan. Akibatnya muncul rasa kewalahan dan putus asa. Yang kedua, target uang tanpa konteks makna. Uang adalah alat bukan tujuan akhir. Jika target finansial berdiri sendirian tanpa untuk apa, maka ia akan kehilangan daya dorong batinnya. Contoh, aku mau kaya, tanpa kejelasan agar bisa apa, energi batinmu akan cepat kosong. Tetapi kamu ubah menjadi aku ingin mencapai stabilitas finansial agar bisa menciptakan lapangan kerja, maka makna itu memberi arah. Uang menjadi produk dari niat bukan pusat. Yang ketiga, target yang tidak bisa diukur dengan nilai. Kadang orang menaruh nilai dirinya pada hasil finansial. Kalau aku belum sukses secara finansial berarti aku gagal. Lanjut yang terakhir, seberapa besar peran komunitas atau mentor terhadap semangat? Contoh kontraknya. Nah, ada
Momen-momen dalam perjalanan seorang founder atau siapapun. Yang ketiga, seberapa besar peran komunitas atau mentor terhadap semangat. Contoh konkretnya. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunitas menjaga bara tetap menyala. Komunitas ibarat api unggun, bahkan kalau apimu mulai redup, kamu masih bisa menghangat di api orang lain. Fungsi nyatanya menormalkan perjuangan ketika kamu melihat orang lain juga sedang jatuh bangun. Kamu sadar, oh ternyata bukan aku saja yang sedang berjuang. Memberi percikan ide baru. Kadang semangat hilang bukan karena lelah tapi karena buntu. Komunitas bisa memberi perspektif segar atau solusi praktis yang membuka jalan baru. Yang kedua, mentor, penjaga arah dan kejernihan. Kalau komunitas memberi energi horizontal, mentor memberi arah vertikal. Dari pengalaman yang sudah ditempuh lebih dulu. Fungsi nyatanya menjernihkan tujuan. Saat kamu kelelahan, mentor sering tak memberi jawaban tapi memberi pertanyaan yang mengarahkan, seperti kamu mau kemana sebenarnya? Dari sana semangatmu kembali sumbernya, niat. Menjaga dari kesalahan fatal. Mentor tidak hanya memotivasi tapi juga menyaring euforia. Mereka tahu mana langkah yang realistis sehingga kamu tidak membakar energi untuk hal yang salah. Kesimpulan, komunitas menjaga semangatmu tetap hangat, mentor menjaga arahmu tetap lurus. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Mimpi dan arah. Visi bisnis Ager 3-5 tahun ke depan. Dengan bisnis saya, Ager akan berubah dari sekadar penyedia perlengkapan outdoor menjadi platform gaya hidup petualangan yang menginspirasi masyarakat Indonesia untuk lebih dekat dengan alam secara berkelanjutan. Artinya, fokus Ager bukan hanya menjual barang, tetapi mengajak orang hidup dengan nilai petualangan, eksplorasi, dan pelestarian alam. Kedua, jika visi terasa mengawang, bagaimana yang bisa diukur dan diuji? Yang bisa diukur, target terukur, indikator peningkatan engagement komunitas, jumlah event pendakian atau ekspedisi resmi Ager per tahun, dampak lingkungan program Ager Earth Hour, dan penggunaan bahan ramah lingkungan, penguatan brand lifestyle, jumlah konten, edukasi outdoor, dan pelatihan survival yang diikuti masyarakat. Contoh angka target, opsional untuk dicantumkan, penambahan 10 atau 20 toko baru di Indonesia dalam 5 tahun. 30% bahan ramah lingkungan digunakan dalam lini produk tertentu. Ketiga, apa konsekuensi jika visi tidak tercapai? Siapa yang dirugikan? Jika visi tidak tercapai, Ager akan tetap dipersepsikan hanya sebagai merek tas atau jaket biasa, bukan simbol gaya hidup. Kesempatan memperluas pasar dan komunitas hilang, terutama di generasi muda. Reputasi brand lokal yang kuat terhadap alam bisa menurun. Perusahaan tertinggal oleh brand luar negeri yang lebih agresif dalam membranding lifestyle. Yang paling dirugikan perusahaan karena kehilangan potensi pasar dan citra merek. Komunitas pecinta alam kurang mendapat edukasi, pelatihan, dan wadah eksplorasi lingkungan karena visinya juga mencakup program keberlanjutan. Selanjutnya, D. Hambatan dan psikologi kegagalan. Yang pertama, kegagalan terakhir itu riset berbayar atau sinyal pivot. Kegagalan terakhir merupakan riset berbayar, karena dari kegagalan tersebut saya mendapatkan banyak pelajaran berharga terkait perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Meskipun secara finansial rugi, namun data yang dikumpulkan dari eksperimen produk membantu saya memperbaiki konsep bisnis dan memahami kebutuhan pasar dengan yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, bias kognitif, apa yang paling sering menjerumuskan? Bias yang paling sering menjerumuskan adalah sunk cost fallacy, yaitu terus mempertahankan proyek yang sudah jelas tidak efektif hanya karena sudah banyak waktu dan uang yang diinvestasikan. Contohnya, saya pernah tetap melanjutkan penjualan produk yang tidak laku selama beberapa bulan karena merasa sayang dengan modal awal, padahal seharusnya sudah melakukan pivot ke produk yang lebih diminati.
Kemudian yang ketiga, apa biaya tak terlihat dari menunda eksekusi visi? Biaya tak terlihat dari menunda eksekusi visi adalah kehilangan momentum, turunnya motivasi tim, serta kehilangan peluang besar, peluang pasar yang mungkin sudah lebih dulu diambil oleh pesaing. Selain itu, menunda tindakan juga bisa mengurangi kepercayaan diri dan membuat ide-ide baru semakin sulit diwujudkan karena rasa takut dan rasa gagal semakin membesar. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.